Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Puspasari dengan NIM 2011240083, Prodi PGMI Lokal 2C. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian sastra dan juga jenisnya. Yang kedua yaitu pengertian puisi dan juga jenisnya. Dan yang ketiga yaitu pengertian prosa dan juga jenisnya. Kemudian pengertian drama dan juga jenisnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sastra dan juga jenisnya. Nah, sastra ini adalah sebuah karya manusia yang itu berisi tulisan, bisa juga non tulisan, bisa juga berbentuk tulisan. Jadi karya sastra ini memiliki nilai yaitu nilai keindahan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari biasa kita menyebutnya dengan istilah estetik. Nah, sehingga kita lebih kenal dengan istilah estetik ya. Jadi estetik ini adalah sebuah nilai keindahan. Nah, ada pun jenisnya. Jenisnya di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama puisi, dan yang kedua yaitu prosa, dan yang ketiga yaitu drama. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu tentang puisi. Nah, puisi adalah sebuah karya manusia gitu ya, yang berisikan keindahan, kemudian di dalamnya terikat dengan irama, kemudian mantra dan juga rima. Nah, kemudian puisi ini juga berbentuk imajinatif gitu dari seseorang dan berhubungan juga baik itu dengan fisik maupun secara batin. Yang bagian-bagian atau jenis-jenis puisi di sini ada 2. Yang pertama yaitu jenis puisi lama dan yang kedua yaitu jenis puisi baru. Nah, tentunya jenis puisi lama dan puisi baru ini ada perbedaan. Tapi saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu jenis puisi lama. Nah, puisi lama ini adalah jenis puisi yang masih terikat gitu ya, masih terikat dengan seperti lirik, bait, kemudian rima. Nah, itu masih terikat dengan itu semua gitu ya. Jadi adapun contoh puisi lama ini ya seperti mantra. Nah, mantra ini adalah sebuah ucapan pada zaman dulu ya, dipercaya bisa menyembuhkan atau mengusir setan dan lain sebagainya. Nah, ini dipercaya gitu ya pada zaman dulu mantra ini. Nah, yang selanjutnya yaitu pantun. Nah, pantun ini jumlah katanya dalam suku satu baris, kemudian dalam satu barisnya itu memiliki 4 bait. Nah, dalam pantun ini juga ada salah satu contohnya nih, seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tentunya pantun ini sudah tidak asing gitu di telinga kita. Nah, yang selanjutnya yaitu karmina. Nah, karmina ini adalah jenis pantun yang pendek atau singkat ya teman-teman. Seperti karmina ini dia cuma ada 2 gitu ya, 2 baris. Nah, yang selanjutnya itu seloka. Nah, seloka ini adalah jenis pantun yang berkaitan, kemudian dia itu berisikan nasihat. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke gurindam. Gurindam ini itu adalah puisi lama yang bersajak AA. Dan yang selanjutnya yaitu ada syair. Syair ini adalah puisi lama yang berisikan nasihat atau cerita. Kemudian dia juga bersajak AA ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke talibun. Talibun ini adalah pantun genap. Pantun genapnya itu seperti ini. Misal kayak 6, 8, 10. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis puisi yang kedua. Jenis puisi yang kedua ini yaitu adalah jenis puisi baru. Nah, puisi baru ini adalah puisi yang sudah tidak terikat. Sudah tidak terikat dengan seperti yang puisi lama ini tadi. Nah, kalau puisi baru ini dia maknanya lebih luas,
bebas, bahkan dia lebih bisa dikatakan dia benar-benar sudah tidak terikat lagi dengan yang namanya puisi lama itu tadi. Nah, adapun contoh-contohnya gitu ya, seperti balada. Nah, balada ini adalah kisah seseorang gitu ya, bisa kayak kalau ini ceritanya itu kalau dulu-dulu itu seperti Sang Kuryang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu elegi ya. Nah, elegi ini adalah puisi baru yang berisikan kesedihan yaitu ya. Selanjutnya yaitu ada roman. Nah, roman ini adalah puisi yang berisikan bercerita gitu atau kisah yang mengutarakan kasih sayang gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya ode. Ode ini adalah puisi yang berisikan sanjungan kepada para pahlawan ya. Selanjutnya kepada orang-orang yang berjasa di negeri ini, mungkin bisa juga di Indonesia atau di yang lainnya ya. Selanjutnya kita masuk ke himne. Himne ini adalah pujian kepada Tuhan, kemudian bisa juga digunakan pujian untuk pahlawan gitu ya. Itu himne. Sehingga kita di sekolah biasanya kita sering mendengar istilah himne. Kayak ada lagu misal himne pramuka, kemudian himne guru dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke epigram. Nah, epigram ini adalah puisi baru yang berisikan untuk penyemangat gitu ya, untuk anak muda yang sekarang, baik itu juga untuk semua orang gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada puisi yang satir. Nah, satir ini adalah puisi yang seperti sindiran gitu ya, sindiran kepada orang-orang gitu, kepada orang baik itu pribadi maupun itu untuk kelompok. Nah, inilah yang disebut dengan satir. Nah, ini adalah penjelasan karya sastra dan juga untuk yang puisi. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini adalah yang membahas tentang prosa. Jadi di sini saya akan membahaskan sama seperti sebelumnya. Saya akan membahas pengertian dan juga jenis prosa ini sendiri. Nah, untuk pengertiannya, prosa ini diambil dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Kemudian biasa digunakan di ide pokok seperti di media, kemudian ensiklopedia dan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk prosa ini juga adalah karangan bebas yang tanpa terikat dari yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenisnya. Jenis prosa ini hampir sama dengan yang puisi tadi. Ada yang namanya prosa lama dan juga ada yang namanya prosa baru. Nah, prosa lama ini artinya dia itu belum mendapatkan pengaruh dari budaya barat. Nah, adapun ciri-cirinya itu seperti bersifat statistis, kemudian dia diferensinya sedikit, kemudian dia juga bersifat tradisional ya, kemudian sifatnya juga fantastis atau khayal ya teman-teman. Nah, adapun contoh-contohnya. Nah, untuk lebih jelas contohnya itu seperti fabel. Nah, fabel ini adalah suatu prosa yang menceritakan tentang hewan seperti kancil. Kemudian di zaman-zaman dulu kan pasti banyak kita dengar cerita-cerita yang demikian. Nah, yang selanjutnya yaitu mite. Mite ini atau yang disebut dengan mitos ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini yaitu prosa baru. Prosa baru ini adalah prosa yang sudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Nah, jadi adapun ciri-cirinya yaitu dia bersifat dinamis, kemudian dia bersifat rasional, kemudian dia juga bersifat modern, kemudian masyarakat sentris. Nah, kemudian juga dia tokoh yang digunakan itu biasanya
drama dan juga jenisnya. Nah, drama ini menurut pemahaman saya sendiri, jadi drama ini adalah suatu hal yang dimainkan atau diperankan gitu ya, kemudian ditontonkan. Bisa seperti kayak film sinetron, kemudian kayak pentas dan lain sebagainya, itu drama. Jadi drama ini ada pemeran dan juga ada penonton. Bisa juga diperankan di panggung. Kemudian ada juga biasanya kegiatan-kegiatan anak asrama dan sekolahan, itu biasanya maju di depan orang banyak gitu ya. Mungkin banyak juga yang kayak gitu. Jadi selanjutnya jenis-jenis drama ini ada 8. Yang pertama yaitu tragedi. Tragedi ini artinya dia menceritakan drama yang menceritakan tentang kesedihan. Kemudian ada yang namanya komedi. Komedi ini dia yang menceritakan drama yang menceritakan tentang kesedihan. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya tragedi komedi ya. Nah, untuk komedi tadi itu biasanya lucu-lucu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tragikomedi. Tragikomedi ini adalah gabungan antara tragedi dan komedi. Artinya apa? Berarti dia percampuran antara lucu dengan sedih ini tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada jenis opera. Opera ini dinyanyikan kemudian diiringi dengan musik. Selanjutnya yaitu melodrama. Nah, melodrama ini dia drama yang diucapkan kemudian diiringi dengan musik juga ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Parce. Parce, jadi Parce ini adalah drama yang dia hampir sama seperti dagelan, tapi tidak sama seutuhnya gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya tableau. Nah, tableau ini artinya yaitu mengutamakan gerak. Contohnya seperti tari. Kalau tari itu biasanya kita cuma bergerak saja gitu tanpa diiringi dengan nyanyi. Yang ada itu biasanya instrumen dan lain sebagainya, itu sudah beda lagi ya teman-teman. Tapi kita sebagai penggeraknya tentu kita hanya bergerak saja gitu ya. Tari itu tadi tidak sambil bernyanyi juga, itu tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir